Ini adalah cerita tentang burung elang emas ini bertelur di gubuk reot gadis desa ini hingga mendapatkan keajaiban besar ini. Hujan turun sejak sore, tidak deras, tetapi cukup lama hingga membuat tanah desa menjadi lengket dan dingin. Kabut tipis mulai turun dari arah hutan, merayap perlahan menyelimuti rumah-rumah kayu yang berdiri miring dimakan usia. Di ujung desa, berdiri sebuah gubuk reot yang nyaris roboh, dindingnya berlubang, atap rumbia berlompong, dan lantainya hanya tanah yang dipadatkan dengan papan bekas. Di sanalah Audi tinggal seorang diri. Gadis itu baru berusia 19 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang karena sering bekerja di ladang orang, dan rambut hitamnya selalu diikat sederhana. Sejak kedua orang tuanya meninggal bertahun-tahun lalu, Audi hidup sendiri. Tak ada sawah, tak ada warisan. Hanya gubuk reot dan tekad untuk bertahan hidup. Malam itu, Audi sedang duduk di dekat tungku kecil, meniup api yang hampir padam. Kayu bakarnya tinggal sedikit. Perutnya lapar, tetapi ia sudah terbiasa. Yang membuatnya gelisah bukan rasa lapar, melainkan perasaan aneh yang sejak sore mengganggu dadanya, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Angin berdesir dari arah hutan. Tiba-tiba, du-a-a-ar. Suara keras menggema di atap gubuk. Audi tersentak. Api tungku hampir padam karena ia terkejut berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu bukan petir, bukan juga ranting jatuh. Ada sesuatu yang berat menghantam atap. Si siapa di luar? Gumamnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan angin. Audi mengambil lampu minyak dan berjalan ke pintu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya perlahan. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Pandangannya menyapu sekitar gubuk, kosong. Namun saat ia menengadah ke atas, dadanya mendadak sesak. Di atas atap gubuknya, tergeletak seekor burung elang besar. Bukan elang biasa. Bulu-bulunya berwarna keemasan, memantulkan cahaya redup lampu minyak seperti logam mulia yang basah oleh hujan. Sayapnya terbentang lemah, salah satunya terlihat terluka, darah menetes perlahan, bercampur dengan air hujan yang mengalir di rumbia tua. Elang, bisik Audi nyaris tak bersuara. Ia tahu betul elang jarang turun sedekat ini ke desa, apalagi ke gubuk manusia. Dan elang dengan warna seperti itu, belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Burung itu bergerak pelan, mengeluarkan suara lirih yang terdengar seperti rintihan. Matanya yang besar menatap Audi. Anehnya, tidak ada keganasan di sana. Tidak ada niat menyerang. Yang ada justru kepasrahan, dan seolah-olah permohonan. Audi menelan ludah. "Apa kau terluka?" Tentu saja elang itu tak menjawab. Namun tepat saat Audi melangkah mendekat, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari balik bulu-bulu emas di perut elang itu, jatuhlah sebuah benda bulat ke atap gubuk dengan suara pelan, tok. Benda itu bercahaya. Audi membelalakkan mata. Ia memanjat bangku kecil dan melihat lebih jelas. Itu adalah sebuah telur, namun bukan telur biasa. Kulitnya berwarna keemasan pucat, dengan garis-garis cahaya halus yang berdenyut pelan, seakan hidup. Telur itu terasa hangat meski diguyur hujan. Astaga, napas Audi tercekat. Elang emas itu mengepakkan sayapnya sekali, lalu ambruk semakin lemah. Darahnya menetes lebih banyak. Hujan makin deras. Audi berdiri terpaku. Nalarnya menjerit, "Jangan dekati, itu hewan buas." Tapi hatinya, hati yang selama ini hidup dalam kesepian dan penderitaan, tak sanggup berpaling.
Jika elang itu mati di sana, telurnya akan hancur. Dan entah mengapa, Audi merasa telur itu bukan milik dunia biasa. Dengan tangan gemetar, Audi naik ke atap. Ia membuka selendang tuanya, menutupi luka elang sebisanya. Elang itu tidak melawan. Bahkan ketika Audi menyentuh bulunya, burung itu hanya menatapnya dalam-dalam. Tatapan yang membuat Audi merinding. Seolah-olah elang itu sedang menitipkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada seekor anak burung. Aku akan menolongmu, ucap Audi pelan, meski ia sendiri tak yakin bagaimana caranya. Ia mengambil telur emas itu dengan hati-hati. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan telur, cahaya lembut menyebar, menghangatkan seluruh tubuh Audi. Rasa lelahnya seolah berkurang. Luka kecil di tangannya yang lama perih terasa tak sakit lagi. Audi terdiam. Apa ini? Ia membawa telur itu masuk ke dalam gubuk, meletakkannya di dekat tungku agar tetap hangat. Setelah itu ia kembali ke atap, berusaha membantu elang dengan air bersih dan kain bekas. Namun tak lama kemudian, elang emas itu mengeluarkan suara panjang, bukan jeritan, melainkan panggilan. Sayapnya mengepak lemah, lalu dengan sisa tenaga terakhir, tubuh besar itu terangkat ke udara. Audi berteriak, "Tunggu!" Namun elang itu sudah terbang ke arah hutan, meninggalkan jejak cahaya emas samar di langit malam, lalu menghilang di balik kabut dan hujan. Audi terduduk di atap, basah kuyup, dadanya sesak. Dia pergi. Dengan langkah gontai, Audi kembali masuk ke gubuk. Telur emas itu masih bercahaya lembut. Angin berhenti berdesir. Hujan perlahan reda. Malam terasa sunyi, terlalu sunyi. Audi duduk di samping telur itu. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Tak tahu apa artinya semua ini. Tapi satu hal ia rasakan jelas di dadanya. Sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di luar gubuk reot itu, hutan bergetar pelan, seakan menyambut kembalinya sesuatu yang telah lama hilang. Dan jauh di dalam kegelapan, mata-mata lain mulai mengawasi cahaya emas yang baru saja lahir. Pagi datang perlahan di desa kecil itu. Kabut masih menggantung rendah, merayap di antara pepohonan dan ladang kosong. Namun di gubuk reot di ujung desa, malam seolah belum benar-benar pergi. Audi terjaga sejak sebelum fajar. Ia duduk bersila di lantai tanah, kedua matanya tak lepas dari telur emas yang terbaring di dekat tungku. Cahaya lembutnya masih berdenyut, lebih jelas dari malam sebelumnya, seakan mengikuti irama napas Audi sendiri. Ia tak tidur semalaman. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan elang emas itu kembali, tatapan dalam yang penuh makna, darah yang menetes, lalu cahaya yang tertinggal di langit ketika burung itu terbang pergi. Semua terasa seperti mimpi, namun telur di hadapannya adalah bukti nyata bahwa itu bukan hayalan. Kalau ini mimpi, bisik Audi, seharusnya aku sudah terbangun. Ia menyentuh telur itu perlahan. Hangat. Bahkan lebih hangat dari bara api. Ketika tangannya menempel, ia merasakan getaran halus, seperti denyut nadi kehidupan. Di luar gubuk, ayam jantan berkokok. Suara orang-orang desa mulai terdengar samar. Kehidupan berjalan seperti biasa, tanpa tahu bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di gubuk Audi. Audi bangkit, mengambil air dari tempayan. Ia mencuci wajahnya, lalu kembali duduk. Matanya meneliti setiap detail telur itu. Permukaannya tak sepenuhnya halus. Ada garis-garis tipis membentuk pola yang tak ia mengerti, mirip ukiran kuno, namun bergerak perlahan, berubah seiring cahaya.
Tiba-tiba, krik. Suara halus membuat Audi tersentak. Ia menahan napas. Krik. Raa. Retakan kecil muncul di permukaan telur. Cahaya di dalamnya semakin terang, memancar ke seluruh sudut gubuk. Dinding reot yang biasanya suram kini bersinar keemasan, membuatnya tampak seperti tempat suci. Mie menetas, suara Audi bergetar. Ia mundur selangkah. Jantungnya berdegup keras. Ia ingin berlari keluar, namun kakinya seolah tertanam di tanah. Retakan itu membesar. Suara cangkang pecah terdengar jelas. Lalu, sebuah paruh kecil berwarna emas muncul dari dalam, mendorong kulit telur dengan susah payah. Cahaya memuncak. Dan akhirnya, seekor anak elang keluar dari dalam telur. Tubuhnya kecil, bulunya masih jarang dan lembut, namun berkilau keemasan. Matanya terbuka perlahan, besar, jernih, dan dalam. Ketika mata itu menatap Audi, waktu seolah berhenti. Tak ada rasa takut. Tak ada keganasan. Yang ada hanyalah ikatan. Anak elang itu mengeluarkan suara lirih, bukan jeritan, melainkan panggilan halus yang membuat dada Audi menghangat. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. "Hai," ucapnya pelan, berlutut mendekat. "Kau, sendirian?" Anak elang itu menggerakkan sayap kecilnya, lalu berjalan tertatih ke arah Audi. Saat menyentuh kakinya, cahaya lembut menyebar. Audi terkejut, rasa perih di persendiannya yang biasa muncul setiap pagi mendadak lenyap. Audi menahan napas. "Apa yang kau lakukan padaku?" Anak elang itu menatapnya, lalu menyandarkan kepalanya di kaki Audi, seolah mencari kehangatan. Saat itulah Audi menyadari sesuatu yang lebih aneh. Ia bisa merasakan perasaan makhluk itu. Kesepian, ketakutan, namun juga harapan. Audi mengangkatnya perlahan, mendekapnya dengan hati-hati. Tidak ada perlawanan. Tidak ada cakar yang melukai. Justru ada rasa damai yang belum pernah Audi rasakan sepanjang hidupnya. Saat itu, di luar gubuk, sesuatu terjadi. Tanah di sekitar gubuk yang sebelumnya kering mulai menggelap. Rumput-rumput kecil tumbuh lebih hijau. Tanaman liar yang layu perlahan berdiri tegak kembali. Audi tak langsung menyadarinya. Ia terlalu sibuk dengan keajaiban di tangannya. Namun beberapa jam kemudian, ketika ia keluar untuk mengambil kayu bakar, ia tertegun. Apa? Tanaman singkong di samping gubuk yang kemarin nyaris mati, kini daunnya lebar dan segar. Retakan tanah yang biasa muncul saat kemarau tampak lembab. Bahkan udara terasa lebih sejuk. Saat Audi melangkah, rasa lelah yang biasa menghantui tubuhnya tidak datang. Ia menoleh ke gubuk. Anak elang itu berdiri di ambang pintu, menatapnya. Cahaya samar mengelilingi tubuh kecilnya. "Apa ini karena kau?" gumam Audi. Belum sempat ia mencerna semua itu, suara orang terdengar dari kejauhan. "Audi!" Audi menegang. Itu suara Buraminah, tetangga yang kadang memberinya sisa makanan. Audi buru-buru masuk ke gubuk dan menutup pintu, menyembunyikan anak elang di balik kain. "Ya, Bu," jawab Audi gugup. "Aneh, ya? Tanaman di dekat rumahmu kok jadi subur begini," kata Buraminah dari luar. "Seperti habis hujan berkah." Audi menelan ludah. Mungkin karena hujan semalam, Bu." Buraminah tertawa kecil. "Entahlah. Tapi hati-hati, Nak. Orang-orang desa suka iri kalau melihat yang aneh-aneh." Langkah kaki menjauh.
Audi bersandar ke pintu, napasnya berat. Anak elang itu menatapnya, seakan mengerti ketakutannya. Ia mengeluarkan suara kecil yang menenangkan. "Aku akan melindungimu," bisik Audi. "Apapun yang terjadi." Namun jauh di luar desa, di balik pepohonan hutan yang lebat, sepasang mata manusia menatap cahaya samar dari arah gubuk Audi. Cahaya itu, gumam seorang pria bertopi lusuh sambil menggenggam senapan tua. Itu bukan cahaya biasa. Ia tersenyum tipis. "Dan kalau itu emas, maka itu milikku." Sementara itu, di dalam gubuk reot, anak elang emas mengepakkan sayapnya kecilnya. Cahaya berdenyut sekali lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Keajaiban telah menetas. Dan bersama dengannya, takdir besar Audi pun mulai bergerak. Hari-hari setelah menetasnya anak elang emas berjalan tidak seperti hari-hari lain yang pernah Audi kenal. Waktu seolah bergerak lebih lambat di sekitar gubuk reot itu. Matahari tetap terbit dan tenggelam seperti biasa, namun udara terasa berbeda, lebih jernih, lebih hidup. Setiap pagi, embun di rerumputan sekitar gubuk berkilau seperti mutiara, dan suara burung-burung hutan terdengar lebih dekat, seolah mereka sengaja berkumpul di sana. Audi memberi nama anak elang itu Arga. Nama itu muncul begitu saja di benaknya, seperti bisikan lembut yang menuntunnya. Saat ia menyebut nama itu untuk pertama kali, anak elang tersebut mengepakkan sayap kecilnya dan mengeluarkan suara pelan, seakan menyetujui. "Arga," ucap Audi sambil tersenyum tipis. "Mulai sekarang, kau tidak sendiri." Arga tumbuh dengan cepat, terlalu cepat untuk makhluk biasa. Dalam hitungan hari, bulu emasnya semakin tebal dan mengilap. Sayapnya menguat, dan matanya semakin tajam, namun tetap memancarkan ketenangan. Yang lebih aneh, hubungan Audi dan Arga semakin sulit dijelaskan dengan kata-kata. Audi tak hanya merawat Arga, ia merasakan kehadirannya. Jika Arga lapar, Audi tahu sebelum burung itu bersuara. Jika Arga gelisah, dada Audi ikut terasa sempit. Seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Suatu pagi, ketika Audi sedang membersihkan halaman kecil di depan gubuk, ia tiba-tiba berhenti. Angin berdesir pelan. Namun di balik suara itu, Audi mendengar sesuatu yang lain, bisikan. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Bisikan itu terdengar seperti gema dari kejauhan, lembut namun penuh tekanan, seolah memanggil namanya. "Audi." Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapapun. "Apa aku berhalusinasi?" gumamnya. Namun bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Datanglah." Audi merinding. Tanpa sadar, ia menoleh ke arah hutan, tempat elang emas itu menghilang malam itu. Arga, yang berada di bahu Audi, menegakkan tubuhnya. Sayap kecilnya bergetar, dan matanya menatap lurus ke arah yang sama. "Apa kau juga mendengarnya?" tanya Audi pelan. Arga mengeluarkan suara pendek, seperti persetujuan. Audi menelan ludah. Ia tahu hutan itu terlarang bagi warga desa. Banyak cerita lama tentang orang yang masuk dan tak pernah kembali. Namun rasa takutnya dikalahkan oleh dorongan yang jauh lebih kuat, dorongan untuk mengetahui kebenaran. Dengan langkah ragu, Audi masuk ke dalam hutan. Semakin jauh ia melangkah, semakin sunyi dunia di sekitarnya. Cahaya matahari menembus sela-sela daun, membentuk pola aneh di tanah. Udara terasa dingin, namun menenangkan. Bisikan itu memandunya, membawa Audi ke sebuah tempat yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Sebuah pohon tua raksasa berdiri di tengah hutan.
batangnya besar, berakar menjalar seperti urat nadi bumi. Di kulit kayunya terukir simbol-simbol kuno yang sama dengan pola di telur emas. Astaga, napas Audi tertahan. Saat Audi menyentuh batang pohon itu, dunia di sekitarnya seakan bergetar. Penglihatan Audi berubah. Ia melihat kilasan masa lalu, hutan yang hijau, elang emas terbang di langit, dan manusia-manusia yang hidup selaras dengan alam. Di antara mereka, berdiri seorang perempuan muda yang wajahnya sangat mirip Audi. Perempuan itu mengenakan kain sederhana dan membawa simbol elang di dadanya. "Penjaga," bisik suara itu. Audi terhuyung, hampir jatuh. Arga mengepakkan sayapnya, menopang bahu Audi dengan paruhnya. Apa maksudnya ini?" Suara Audi bergetar. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dalam, seolah datang dari dalam tanah dan langit sekaligus. "Leluhurmu adalah penjaga keseimbangan. Darahmu membawa ikatan lama." Air mata mengalir di pipi Audi. Selama ini, ia hidup sebagai gadis desa miskin tanpa siapa-siapa. Namun kini, ia diberitahu bahwa darahnya menyimpan sejarah besar. "Aku hanya gadis biasa," bisiknya. "Dan justru karena itulah kau dipilih." Cahaya keemasan menyelimuti pohon tua itu. Arga mengepakkan sayapnya lebih kuat. Dalam cahaya itu, Audi merasakan sesuatu bangkit di dalam dirinya, kepekaan terhadap tanah, angin, dan kehidupan di sekitarnya. Ia bisa merasakan denyut bumi di bawah kakinya. Ia bisa mendengar desir daun sebagai bahasa. Audi jatuh berlutut. "Apa yang harus kulakukan?" "Lindungi yang dititipkan padamu. Jangan biarkan keserakahan merusak keseimbangan lagi." Cahaya perlahan memudar. Hutan kembali sunyi seperti semula. Audi berdiri dengan tubuh gemetar, namun matanya kini berbeda, lebih tenang, lebih tajam. Saat ia dan Arga kembali ke gubuk, senja telah turun. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Jejak kaki manusia terlihat di tanah basah. Audi membeku. Jejak itu mengarah ke gubuknya. Jantung Audi berdegup keras. Ia berlari kecil. Pintu gubuk sedikit terbuka, padahal ia yakin telah menutupnya rapat. Di dalam, barang-barangnya berantakan. Karung beras dibuka. Kain-kain disingkap. Seseorang telah masuk. Arga mengeluarkan suara rendah, bukan suara anak burung lagi, melainkan suara peringatan. "Mereka tahu," bisik Audi ketakutan. Di kejauhan, dari balik pepohonan, sebuah bayangan manusia berdiri mengamati gubuk itu dengan senyum tipis. "Jadi benar," gumamnya. "Gadis itu, kuncinya." Malam turun dengan cepat. Dan untuk pertama kalinya sejak keajaiban itu datang, Audi menyadari satu hal yang pahit. Keajaiban selalu menarik bahaya. Awan gelap menutup langit desa, membuat cahaya bulan tak mampu menembus ke bumi. Di gubuk reot Audi, lampu minyak menyala redup, bergoyang pelan tertiup angin yang masuk lewat celah dinding. Bau tanah basah dan kayu tua memenuhi udara. Audi duduk memeluk lututnya. Di bahunya, Arga berdiri tegak. Bulu emasnya kini tidak lagi bersinar lembut seperti sebelumnya, melainkan meredup, seakan ia sengaja menyembunyikan cahaya itu. Matanya waspada, menatap setiap sudut gubuk. Jejak kaki di tanah luar masih terbayang jelas di benak Audi. Mereka sudah tahu. Audi tak bisa memejamkan mata. Setiap bunyi kecil membuatnya tersentak. Derit bambu. Desir angin. Suara tikus di atap. Semua terdengar seperti ancaman.
Apa yang harus kita lakukan, Arga? Bisiknya. Arga mengeluarkan suara rendah, hampir seperti geraman kecil. Sayapnya sedikit terbuka, siap kapan saja. Di kejauhan, di rumah terbesar desa yang berdinding papan tebal dan beratap genteng, sebuah pertemuan rahasia sedang berlangsung. Kepala desa, Pak Wiratama, duduk di kursi kayu besar. Tubuhnya gemuk, matanya kecil namun tajam. Di depannya, berdiri 3 pria, wajah mereka keras, pakaian lusuh, dan bau hutan masih melekat di tubuh mereka. Salah satunya adalah pria bertopi lusuh yang mengintai gubuk Audi sore tadi. Aku melihatnya sendiri, kata pria itu sambil mencondongkan tubuh. Cahaya emas keluar dari gubuk gadis itu. Tidak salah lagi. Pak Wiratama menyipitkan mata. Cahaya. Bukan cahaya biasa. Seperti emas hidup. Kepala desa tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Sudah lama desa ini miskin, katanya perlahan. Kalau gadis itu menyimpan sesuatu yang berharga, itu bukan miliknya seorang. Lalu apa rencana Bapak? Tanya pria lain. Pak Wiratama berdiri. Bayangannya jatuh panjang di dinding. Kita ambil, katanya singkat. Tapi tidak gegabah. Kita tunggu saat yang tepat. Di sisi lain desa, Audi menggigil, bukan karena dingin, melainkan firasat buruk yang semakin menekan dadanya. Tiba-tiba, kruk, suara ranting patah terdengar dari luar. Audi menahan napas. Arga mengembangkan sayapnya. Cahaya keemasan samar muncul di tepinya, siap memancar kapan saja. Audi, suara laki-laki terdengar dari luar, dibuat seramah mungkin. Ini aku, Pak Lurah. Audi membeku. Pak Wiratama berdiri di luar gubuk. Dengan tangan gemetar, Audi mendekati pintu. Ada apa malam-malam, Pak? Boleh aku masuk? Tanya Pak Wiratama. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Kudengar ada hal aneh terjadi di sini. Audi menelan ludah. Aku hanya sendiri, Pak. Tidak ada apa-apa. Hening sejenak. Lalu Pak Wiratama tertawa kecil. Audi, kau tahu aku selalu peduli pada warga desa. Terutama gadis sepertimu. Jangan menyembunyikan sesuatu yang bisa membantu kita semua. Nada suaranya berubah. Tidak lagi ramah. Arga mengeluarkan suara rendah. Audi buru-buru menutupi paruhnya dengan kain. Apa itu suara burung? Tanya Pak Wiratama curiga. Tidak, Pak, hanya tikus, jawab Audi cepat. Pak Wiratama mendekatkan wajahnya ke celah pintu. Matanya menyapu bagian dalam gubuk. Sesaat, ia melihat kilatan emas samar dari balik kain. Matanya membelalak. Jadi benar, gumamnya. Tanpa menunggu jawaban, Pak Wiratama melangkah mundur. Baiklah, Audi. Istirahatlah. Kita bicara lain waktu. Langkah kakinya menjauh. Audi terduduk lemas. Tangannya gemetar hebat. Mereka tahu, Arga, mereka benar-benar tahu. Di luar desa, di balik hutan gelap, para pemburu mulai bergerak. Senapan dibersihkan. Jaring disiapkan. Pisau diasah. Besok malam, kata pria bertopi lusuh. Kita ambil burung itu. Hidup atau mati. Sementara itu, di dalam gubuk, Arga tiba-tiba mengepakkan sayapnya kuat-kuat. Cahaya emas menyala terang sekejap, memenuhi ruangan. Audi menutup mata. Saat ia membukanya kembali,
Ia melihat penglihatan singkat, gubuk terbakar, Arga terjerat jaring, dan dirinya berteriak memanggil nama burung itu. Apa itu? Masa depan, bisiknya ketakutan. Arga menatapnya, matanya berkilat tajam. Tidak lagi seperti anak burung. Ada kekuatan tua di sana. Tidak, kata Audi dengan suara bergetar namun tegas. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia berdiri. Untuk pertama kalinya, ada api di dadanya, bukan ketakutan, melainkan tekad. Jika mereka ingin keajaiban itu, mereka harus melewati dirinya terlebih dahulu. Dan hutan. Dan elang emas. Di kejauhan, petir menggelegar. Malam itu, keserakahan manusia dan kekuatan alam akhirnya saling menatap. Dan benturan besar tak lagi bisa dihindari. Malam itu datang dengan langkah pelan, seolah menahan napas sebelum menghantam segalanya. Angin berputar tak menentu, membuat pepohonan di sekitar gubuk Audi berdesir seperti berbisik satu sama lain. Langit gelap pekat tanpa bulan. Bahkan suara serangga pun terasa menghilang, digantikan oleh keheningan yang menekan dada. Audi berdiri di dalam gubuk, menatap api kecil di tungku. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan firasat yang semakin kuat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Arga bertengger di balok kayu atas, sayapnya setengah terbuka. Bulu emasnya kini nyaris sepenuhnya redup, tanda bahaya menurut naluri alaminya. Aku tidak akan meninggalkanmu, bisik Audi sambil menatap burung itu. Apapun yang terjadi. Arga menoleh. Mata emasnya memantulkan cahaya api. Ada kesedihan di sana, seolah ia tahu bahwa malam ini akan menuntut harga mahal. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan mulai bergerak. Langkah kaki teredam. Napas ditahan. Beberapa pria mengendap-endap, membawa senapan tua, obor, dan jaring besar. Di antara mereka, pria bertopi lusuh memberi isyarat dengan tangan. Pelan, bisiknya. Jangan sampai burung itu terbang. Tak jauh dari situ, Pak Wiratama berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ia tidak membawa senjata, hanya senyum tipis yang dingin. Pastikan gadis itu tidak ikut campur, katanya datar. Kalau perlu, ikat. Salah satu pria mengangguk. Di dalam gubuk, Arga tiba-tiba mengeluarkan suara rendah dan panjang. Bukan jeritan, melainkan peringatan. Audi menegang. Mereka datang. Belum sempat ia bergerak. Brak. Pintu gubuk didobrak dari luar. Kayu tua retak dan terhempas ke dalam. Asap obor langsung menyusup, diikuti bau minyak dan keringat manusia. Audi, teriak seseorang. Keluar. Audi berdiri di depan Arga, kedua tangannya terbuka, melindungi burung itu dengan tubuhnya sendiri. Pergi, teriaknya. Ini bukan milik kalian. Pria bertopi lusuh tertawa kasar. Gadis bodoh. Kau tahu berapa harga burung itu? Ia mengangkat jaring. Arga mengepakkan sayapnya. Cahaya emas meledak sekejap, membuat beberapa pria mundur sambil menutup mata. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Seseorang melempar obor. Api menyambar dinding bambu. Audi, keluar sekarang, teriak Buraminah dari kejauhan, wajahnya pucat, gemetar. Namun ia ditahan oleh dua pria lain. Apa yang kalian lakukan? Itu rumahnya, jeritnya. Pak Wiratama menoleh dingin. Demi kebaikan desa. Api membesar dengan cepat. Atap rumbia terbakar. Asap memenuhi ruangan. Audi batuk keras.
Matanya perih. Ia meraih Arga, memeluknya erat. Kita harus keluar. Namun sebelum mereka bergerak, jaring dilempar. Arga berusaha terbang, namun sayapnya tersangkut. Ia jatuh ke tanah dengan suara berat. Cahaya emasnya berkedip-kedip, melemah. Arga, teriak Audi histeris. Ia berlari, mendorong salah satu pria hingga terjatuh. Tangannya meraih jaring itu, mencoba menariknya. Panas api membakar lengannya, namun ia tak peduli. Lepaskan dia. Seseorang memukul Audi dari belakang. Dunia berputar. Ia jatuh berlutut. Pak Wiratama mendekat. Wajahnya terlihat jelas dalam cahaya api. Sudah cukup, Audi, katanya dingin. Kau gadis miskin. Kau tak pantas menyimpan keajaiban seperti itu. Audi menatapnya dengan mata penuh air mata dan amarah. Keajaiban bukan untuk orang serakah seperti kalian. Pak Wiratama mengangkat tangan. Namun sebelum ia memberi perintah, angin keras mendadak berputar. Api bergetar. Pepohonan berguncang. Arga mengeluarkan jeritan panjang, bukan jeritan kesakitan, melainkan panggilan kuno yang menggema hingga ke dalam hutan. Tanah bergetar. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, membuat beberapa pria terjatuh. Angin memadamkan sebagian api, namun gubuk Audi sudah terlanjur terbakar hebat. Dalam kekacauan itu, jaring terlepas. Arga bangkit. Dengan sisa tenaga, ia mengepakkan sayapnya kuat-kuat. Cahaya emas menyala terang, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para pria berteriak ketakutan. Apa-apaan ini? Arga terbang rendah, menyambar obor-obor hingga terjatuh. Api menyebar tak terkendali, kini bukan hanya gubuk Audi, tetapi semak-semak di sekitarnya ikut terbakar. Tarik mundur, teriak pria bertopi lusuh. Pak Wiratama mundur perlahan, matanya menatap Audi dengan kebencian. Ini belum selesai, katanya sebelum menghilang dalam kegelapan. Audi merangkak keluar dari gubuk yang hampir roboh. Api menjilat langit. Harta satu-satunya yang ia miliki, tempat ia bertahan hidup, lenyap dalam satu malam. Ia terjatuh di tanah, menangis tersedu-sedu. Semua hilang, bisiknya. Semuanya. Arga mendarat di depannya, napasnya berat. Bulu emasnya hangus di beberapa bagian. Ia terluka parah. Arga, suara Audi nyaris tak terdengar. Ia memeluk burung itu, menangis tanpa suara. Air matanya menetes ke bulu emas yang berlumur debu dan darah. Maafkan aku gagal melindungimu. Tiba-tiba, cahaya hangat menyebar dari dada Arga ke tubuh Audi. Luka bakar di lengan Audi mereda. Rasa sakit di dadanya berubah menjadi kekuatan. Audi terdiam. Ia merasakan sesuatu bangkit di dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Ingatan tentang pohon tua, bisikan leluhur, dan pesan tentang penjaga keseimbangan kembali menggema. Aku belum kalah, bisiknya. Audi berdiri, meski kakinya gemetar. Ia menatap puing-puing gubuk yang terbakar, lalu ke arah hutan. Jika mereka menginginkan keajaiban ini, katanya dengan suara tegas, mereka harus menghadapi penjaganya. Arga mengangkat kepalanya, menatap Audi dengan mata yang kini penuh keyakinan. Di balik asap dan api, malam itu menandai akhir hidup lama Audi. Dan awal dari kebangkitan sesuatu yang jauh lebih besar. Asap masih menggantung di udara ketika fajar menyingsing. Api telah padam, meninggalkan arang hitam dan bau hangus yang menusuk hidung.
Di tempat gubuk Audi berdiri semalam, kini hanya tersisa tiang-tiang patah, atap rumbia yang menjadi abu, dan tanah yang masih hangat. Desa terbangun dalam keheningan, tak ada sorak, tak ada simpati. Hanya tatapan-tatapan jauh dari balik pintu rumah yang tertutup rapat. Audi berdiri di tengah puing-puing itu. Kakinya telanjang, pakaiannya hangus di beberapa bagian, namun matanya tidak lagi memancarkan kepanikan. Ada sesuatu yang berubah. Kesedihan masih ada, tapi kini ia bercampur dengan keteguhan yang dingin. Di sampingnya, Arga terbaring lemah. Napasnya berat. Bulu emasnya kusam, sebagian hangus, dan darah kering menempel di sayapnya. "Aku tidak akan meninggalkanmu," bisik Audi sambil berlutut. Ia menyentuh dada Arga. Kehangatan yang dulu selalu mengalir kini terasa redup, seperti bara yang hampir padam. Tanpa berpikir panjang, Audi mengangkat tubuh Arga ke dalam pelukannya. Ia menoleh ke desa, ke rumah-rumah yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Tak satu pun mendekat. Tak satu pun memanggil namanya. Audi menarik napas panjang. "Kalau begitu, aku pergi." Ia melangkah menuju hutan, tempat yang sejak awal memanggilnya. Tempat yang ditakuti manusia, namun justru terasa paling jujur baginya. Langkah Audi berat, namun pasti. Semakin dalam ia masuk ke hutan, cahaya pagi menembus sela daun, menari di atas tanah lembab. Udara di sana lebih dingin, lebih bersih. Setiap langkah seakan disambut bisikan lembut. "Kesini." Audi tak lagi ragu. Ia tiba di pohon tua raksasa, tempat penglihatan itu pertama kali muncul. Namun kini, pohon itu memancarkan cahaya samar. Akar-akarnya bergerak perlahan, seolah hidup. Audi berlutut dan meletakkan Arga di tanah berlumut. "Jika memang ada yang harus kulakukan," ucapnya lirih, "tunjukkan sekarang." Angin berhenti berdesir. Hening. Lalu, tanah bergetar pelan. Akar pohon bergerak, membentuk lingkaran di sekitar Audi dan Arga. Cahaya keemasan muncul dari tanah, menyelimuti mereka. Audi merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, melainkan karena kenangan yang bukan miliknya mulai membanjiri pikirannya. Ia melihat para penjaga terdahulu. Manusia dan elang berdiri berdampingan. Tidak sebagai majikan dan peliharaan, melainkan penjaga dan penjaga. Mereka menjaga keseimbangan antara mengambil dan memberi, antara hidup dan serakah. Dan ia melihat kehancuran. Manusia yang mengkhianati perjanjian. Elang emas diburu. Penjaga terakhir gugur. Ikatan terputus. Hingga kini, Audi terisak. Jadi, semua ini bukan kebetulan. Tidak. Bisik suara tua yang kini terdengar jelas. "Darahmu membawa ikatan. Hatimu yang memilih." Cahaya berkumpul di dada Audi. Ia merasakan panas, bukan membakar, melainkan menyatu. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar. Ia teringat gubuknya. Kesepian. Kelaparan. Namun juga, ketulusannya menolong elang yang terluka tanpa meminta apapun. "Apa yang harus kubayar?" tanya Audi dengan suara bergetar. "Jalan ini tidak memiliki jalan pulang," jawab suara itu. "Kau akan kehilangan hidup lamamu. Kau akan dibenci, ditakuti, diburu." Air mata mengalir, namun Audi mengangguk. "Aku sudah kehilangan segalanya." Cahaya meledak lembut. Arga mengeluarkan jeritan pelan. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah. Bulu-bulu emasnya kembali berkilau, lebih tebal,
lebih kuat. Luka-lukanya menutup perlahan. Namun bukan hanya Arga yang berubah. Audi merasakan ikatan penuh terjalin. Ia bisa merasakan denyut jantung Arga. Ia bisa merasakan angin di ujung sayapnya. Ia bisa melihat sekilas dari mata burung itu, hutan terbentang luas, hidup, dan terluka. Audi terengah-engah. Ini terlalu besar. Tidak, bisik suara itu lembut. Ini tepat. Cahaya perlahan memudar. Akar-akar kembali ke tanah. Pohon tua berdiri diam seperti biasa, namun sesuatu telah ditinggalkan. Di lengan Audi, muncul tanda halus berbentuk sayap elang, berwarna keemasan samar, seperti bekas cahaya yang membekas di kulit. Audi menatapnya dengan napas tertahan. Arga bangkit berdiri. Sayapnya mengepak kuat. Ia menatap Audi, kini bukan hanya sebagai burung yang diselamatkan, tetapi sebagai penjaga sejajar. Kita terikat, bisik Audi. Arga mengangguk. Ya, benar-benar mengangguk. Untuk pertama kalinya, Audi tersenyum di tengah air mata. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara trompet bambu terdengar, sinyal pemburu. Langkah kaki manusia kembali menginjak hutan. Senapan disiapkan. Jaring dibentangkan. Mereka tidak akan berhenti, gumam Audi. Ia berdiri, tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat. Setiap langkah terasa selaras dengan tanah. Aku tidak akan lari lagi, katanya pelan namun tegas. Arga mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas, melingkari Audi. Cahaya emas menyala samar, cukup untuk menandai kehadiran mereka, namun tidak untuk pamer. Audi menatap ke arah suara itu datang. Jika mereka memilih berburu, katanya, maka hutan akan menjawab. Di kejauhan, Pak Wiratama berdiri di tepi hutan, wajahnya keras. Cari mereka, perintahnya. Aku ingin burung itu, dan gadis itu. Namun ia tidak tahu satu hal. Gadis desa yang ia bakar rumahnya telah mati malam itu. Yang berdiri di hutan kini adalah penjaga. Dan hutan tidak pernah kalah di tanahnya sendiri. Ia hanya menunggu. Kabut turun perlahan, menelan pepohonan tinggi dan membuat jarak pandang menjadi pendek. Bau tanah basah, getah pohon, dan daun tua memenuhi udara. Di bawah naungan kanopi raksasa itu, manusia masuk dengan niat berburu, tanpa sadar bahwa merekalah yang sedang diburu. Audi berdiri di balik batang pohon besar, napasnya tenang. Di atasnya, Arga melayang tanpa suara, sayap emasnya memotong kabut seperti bayangan cahaya. Setiap kepakan terasa di dada Audi, seolah jantung mereka berdetak bersamaan. Mereka datang dari utara, bisik Audi, meski tak ada manusia di dekatnya. Ia tahu, bukan menebak. Getaran tanah memberitahu. Desir daun mengabarkan langkah kaki. Hutan berbicara, dan kini Audi mengerti bahasanya. Di kejauhan, 5 pria bergerak perlahan. Senapan di bahu, jaring digulung, obor disimpan agar tak mudah terlihat. Di antara mereka, pria bertopi lusuh memberi aba-aba. Jangan bersuara, katanya pelan. Burung itu licik. Tak jauh dari situ, Pak Wiratama menunggu, dilindungi 2 orang suruhan. Matanya menyapu kabut dengan kesal. Cepat, katanya. Aku tak suka berada di tempat terkutuk ini. Audi merasakan amarah naik di dadanya, amarah yang panas, berbahaya. Namun ia menarik napas panjang. Bukan marah, bisiknya pada diri sendiri. Melindungi. Ia mengangkat tangan perlahan.
Tanah di depan para pemburu bergeser. Akar-akar kecil muncul, membuat langkah mereka tersandung. Apa-apaan ini? Gumam salah satu pria. Sebelum mereka sempat bereaksi, Arga menukik dari atas. Angin berputar kencang mengikuti gerak sayapnya. Obor terlepas dari genggaman dan padam. Kegelapan sialan, teriak seseorang. Kabut menebal. Panik mulai merayap. Para pemburu menembak ke arah bayangan. Dentuman senapan memecah hening. Burung-burung hutan beterbangan. Namun peluru hanya menghantam batang pohon. Audi melangkah keluar dari persembunyian. Cahaya emas samar menyelimuti tubuhnya, cukup untuk terlihat, cukup untuk menakutkan. Hentikan! Suaranya menggema, bukan keras, tapi berat. Kalian tidak punya hak di sini. Para pria terdiam. Wajah mereka pucat. Itu, gadis itu, bisik salah satu. Mustahil, kata yang lain. Dia cuma anak desa. Audi menatap mereka satu persatu. Ia bisa merasakan ketakutan mereka, dan juga keserakahan yang masih tersisa. Pulanglah, katanya. Hutan tidak akan mengejar kalian jika kalian pergi sekarang. Pria bertopi lusuh mengangkat senapannya. Jangan dengarkan dia. Ia menembak. Waktu seolah melambat. Audi mengangkat tangannya refleks. Angin berputar kuat, membelokkan peluru ke arah tanah. Getaran keras membuat pemburu itu terjatuh. Kau lihat, teriak seseorang. Dia bukan manusia. Kepanikan pecah. Beberapa orang lari tanpa arah, tersandung akar, jatuh ke semak berduri. Yang lain mencoba bertahan, menembak membabi buta. Arga melingkar di udara, mengepakkan sayapnya. Awan kabut berputar, membentuk pusaran. Cabang-cabang pohon bergoyang hebat, menjatuhkan daun dan ranting seperti hujan. Namun Audi merasakan sesuatu yang salah. Dari sisi barat, langkah kaki lain mendekat, lebih berat, lebih teratur. Pasukan tambahan. Pak Wiratama akhirnya masuk lebih dalam ke hutan, wajahnya merah karena marah. Cukup, teriaknya. Tangkap mereka. Audi menatapnya. Ingatannya kembali ke malam api, ke gubuk yang runtuh, ke kesunyian setelahnya. Kau tidak belajar apapun, katanya pelan. Pak Wiratama tersenyum sinis. Kau pikir aku takut pada trik murahan? Ia mengangguk. Seorang pria menyalakan obor khusus, obor yang dilumuri cairan berbau tajam. Audi membeku. Itu, api minyak hutan, bisiknya. Jika menyala, hutan bisa terbakar besar. Pak Wiratama mengangkat obor. Keluar sekarang, atau seluruh hutan ini akan jadi abu. Untuk sesaat, Audi ragu. Hutan, makhluk hidup yang mempercayainya, terancam. Arga menukik turun, berdiri di bahu Audi. Matanya menyala terang. Audi menarik napas panjang. Kalau begitu, katanya dengan suara yang kini tenang dan pasti, aku akan memilih. Ia menancapkan kakinya ke tanah. Kedua tangannya terangkat. Tanda elang di lengannya menyala terang. Tanah bergetar hebat. Akar raksasa mencuat dari dalam bumi, merampas obor dari tangan Pak Wiratama sebelum sempat dilempar. Api padam, tercekik tanah basah. Para pria berteriak panik. Pohon-pohon merunduk, membentuk dinding alami. Jalur keluar tertutup. Tidak. Pak Wiratama berteriak. Ini tidak mungkin. Audi melangkah mendekat. Ini akibat dari pilihanmu.
Arga mengepakkan sayapnya. Kilatan cahaya emas menyambar langit. Suara elang tua menggema, suara yang membuat lutut manusia lemas. Satu persatu, para pemburu menjatuhkan senjata mereka. "Kami menyerah," teriak seseorang. "Ampuni kami." Audi menatap mereka lama. Ia merasakan denyut hutan, marah, namun juga menunggu keputusan. Audi mengangguk. "Pergi. Jangan kembali." Akar-akar membuka jalan sempit. Para pemburu berlari keluar tanpa menoleh. Pak Wiratama terjatuh berlutut, napasnya tersengal. "Kau pikir ini selesai?" gumamnya. Audi menatapnya dengan dingin. "Untukmu? Belum." Ia berpaling. Arga terbang ke atas, memecah kabut. Hutan perlahan kembali tenang. Namun di kejauhan, awan gelap berkumpul, tanda bahwa pertempuran terbesar belum datang. Audi menatap langit. "Ini baru awal," bisiknya. Dan di tanah hutan yang terluka namun bertahan, perang telah memilih pihaknya. Bukan hujan deras, melainkan rintik berat yang jatuh perlahan, seolah langit ikut berduka. Kabut yang tadi menebal kini tersapu angin, membuka luka-luka hutan yang baru saja dilewati perang. Ranting patah, tanah terbelah, dan jejak kaki manusia bercampur dengan bekas akar yang kembali menyembunyikan diri. Audi berdiri sendirian di tengah hutan. Napasnya masih berat. Tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena beban keputusan yang baru saja ia ambil. Ia berhasil mengusir para pemburu, melindungi hutan, menjaga Arga, namun ada sesuatu yang terasa tidak seimbang. Arga mendarat di depannya. Sayapnya mengepak pelan, tapi tidak stabil. Cahaya emas di tubuhnya meredup, jauh lebih redup dari sebelumnya. Ketika Arga melipas sayapnya, Audi melihat darah mengalir dari sela bulu. "Arga?" Suara Audi nyaris hilang. Ia berlutut dan menyentuh dada burung itu. Detak jantungnya masih ada, namun lemah. Terlalu lemah. "Apa yang terjadi padamu?" bisiknya panik. Arga menatap Audi lama. Tatapan itu bukan tatapan makhluk yang ketakutan, melainkan tatapan perpisahan. Audi menggeleng keras. "Tidak. Jangan menatapku seperti itu. Kau akan sembuh. Kau selalu sembuh." Namun jauh di dalam dirinya, Audi sudah tahu. Ikatan mereka bergetar, retak seperti kaca halus. Angin berhenti berdesir. Hutan menjadi sunyi, sunyi yang menekan, seolah seluruh makhluk hidup menahan napas. Waktunya telah tiba, bisik suara tua yang pernah ia dengar. Audi menoleh dengan mata basah. "Tidak. Belum. Kami baru saja." Setiap keseimbangan menuntut harga, jawab suara itu lembut namun tak tergoyahkan. Dan perang baru saja dimulai. Audi memeluk Arga erat. Air matanya jatuh membasahi bulu emas yang kini kusam. "Aku bisa menyerahkan apapun," isaknya. "Ambil aku saja. Jangan dia." Arga menggerakkan paruhnya, menyentuh kening Audi dengan lembut. Dalam sentuhan itu, kenangan mengalir. Saat telur pertama kali menetas. Saat cahaya pertama menyembuhkan luka Audi. Saat mereka berdiri bersama melawan api dan keserakahan. Dan satu kenangan yang belum pernah Audi lihat. Elang emas tua, jauh lebih besar dari Arga, terbang menembus badai demi menyelamatkan penjaga manusia di masa lampau. Tubuhnya jatuh, namun dari pengorbanannya lahir telur emas baru. Audi terisak. "Tidak," bisiknya. "Ini tidak adil." Arga mengeluarkan suara lirih,
bukan jeritan, melainkan nyanyian pelan yang menggema di hutan. Cahaya emas mulai mengalir dari tubuhnya ke tanah, menyusup ke akar, ke udara, ke tubuh Audi. Audi merasakan panas, bukan membakar, melainkan melepaskan. "Arga, dengarkan aku," teriak Audi. "Kita masih bisa mencari cara lain." Namun Arga mengepakkan sayapnya sekali, dengan sisa tenaga terakhir, dan terbang ke arah langit yang kelabu. "Arga!" Audi berlari, terpeleset di tanah basah. Ia menatap langit dengan mata penuh air mata. Arga terbang tinggi, sangat tinggi. Cahaya emasnya menyala kembali, terang, jauh lebih terang dari sebelumnya. Awan gelap terbelah. Hujan berhenti seketika. Seluruh hutan bersinar lembut. Lalu, cahaya meledak dalam keheningan. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada angin kencang. Hanya cahaya emas yang menyebar seperti kelopak bunga raksasa, lalu perlahan memudar. Arga menghilang. Audi jatuh berlutut, menjerit tanpa suara. "Tidak, tidak, tidak." Ia memukul tanah dengan tangannya, air mata bercampur lumpur. Dadanya terasa hampa, seperti bagian dari dirinya dicabut paksa. Namun di tempat cahaya terakhir itu memudar, sesuatu jatuh perlahan ke tanah. Sebuah telur. Telur emas, lebih kecil dari yang pertama, namun cahayanya lebih dalam, lebih tenang. Audi terdiam. Dengan langkah gemetar, ia mendekat dan mengangkat telur itu. Saat jarinya menyentuh permukaannya, ia merasakan denyut kehidupan, lemah, namun ada. "Ini," suaranya bergetar. "Ini darimu?" Suara tua kembali terdengar, kini lebih lembut dari sebelumnya. Pengorbanan bukanlah akhir. Ia adalah penanaman. Audi memeluk telur itu ke dadanya. Tangisnya kembali pecah, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena pengertian yang menyakitkan. Arga tidak mati sia-sia. Ia menjadi bagian dari hutan. Ia menjadi napas angin. Ia menjadi awal dari sesuatu yang baru. Namun harga yang dibayar tetaplah nyata. Di kejauhan, dari balik batas hutan, Pak Wiratama berdiri bersama seseorang berpakaian gelap. Wajah orang itu tak terlihat jelas, namun aura dingin menyelimutinya. "Jadi elang itu menghilang," kata sosok itu pelan. "Bagus." Pak Wiratama menelan ludah. "Apakah berhasil?" Sosok itu tersenyum samar. "Lebih dari cukup. Sekarang penjaga itu sendirian." Kembali ke hutan, Audi berdiri dengan telur emas di pelukannya. Wajahnya basah oleh air mata, namun matanya berubah, lebih dalam, lebih dewasa. "Aku akan melanjutkan," katanya pelan. "Untukmu, Arga." Angin berdesir lembut, menyentuh pipinya, seperti sayap yang lewat sekilas. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Audi mengerti. Keajaiban terbesar tidak selalu menyelamatkan yang kita cintai. Kadang, ia mengajarkan kita cara melepaskan dan tetap berdiri. Api unggun kecil menyala di depan gubuk reot Audi, namun cahaya oranyenya tak mampu mengusir bayangan kesedihan yang menempel di setiap sudut. Dinding bambu berderit diterpa angin, seolah ikut meratap bersama penghuninya. Audi duduk memeluk lutut. Di sampingnya, telur emas terbaring di atas kain lusuh, memancarkan cahaya lembut, jauh lebih redup dibandingkan cahaya Arga dahulu. Setiap denyutnya seperti napas kecil yang berusaha bertahan di dunia yang keras. Audi menatapnya lama. Sudah 2 hari berlalu sejak Arga menghilang. 2 hari tanpa suara kepakan sayap.
2 hari tanpa kehadiran yang selalu menguatkannya. 2 hari Audi berjuang melawan rasa bersalah yang menghantam tanpa henti. Aku seharusnya bisa melindungimu, bisiknya lirih. Aku seharusnya tidak membiarkanmu terbang sendiri. Telur emas itu berdenyut pelan, seolah menjawab, namun bukan dengan penghiburan, melainkan dengan peringatan. Tiba-tiba, api unggun meredup. Angin berhenti. Malam menjadi terlalu sunyi. Audi merasakan sesuatu, perasaan yang sama seperti saat para pemburu pertama kali mendekat. Bahaya. Ia berdiri cepat, menggendong telur emas itu ke dalam gubuk, lalu mengintip keluar melalui celah dinding. Dari kejauhan, ia melihat cahaya senter bergerak perlahan, teratur, berjumlah lebih dari sebelumnya. Mereka kembali, gumamnya. Namun kali ini berbeda. Tidak ada teriakan. Tidak ada langkah tergesa. Mereka bergerak tenang, terlalu tenang, seperti pasukan yang tahu persis apa yang mereka cari. Audi menelan ludah. Ia meraih tongkat kayu yang biasa ia gunakan untuk bertahan, namun tangannya gemetar. Tanpa arga, ia hanyalah gadis desa biasa dengan keberanian yang dipaksa tumbuh oleh keadaan. Langkah kaki berhenti tepat di depan gubuk. Keluar, Audi, suara Pak Wiratama terdengar, datar namun mengandung tekanan. Kami tidak ingin menyakitimu. Audi menggertakkan gigi. Pergi. Ini rumahku. Pintu bambu didorong perlahan, tidak dengan kekerasan, melainkan keyakinan. Di belakang Pak Wiratama, berdiri 5 orang bersenjata dan sosok berjubah hitam yang wajahnya tertutup bayangan. Berikan telur itu, kata sosok itu pelan, suaranya dingin seperti batu basah. Kau tidak memahami apa yang kau genggam. Audi mundur selangkah, memeluk telur emas erat-erat. Ini bukan milik kalian. Sosok itu tersenyum samar. Tidak ada yang memiliki keajaiban. Keajaiban hanya memilih siapa yang pantas atau siapa yang bisa dimanfaatkan. Tiba-tiba telur emas itu bersinar lebih terang. Cahaya itu memantul di mata Audi, dan seketika sesuatu terbangun di dalam dirinya. Bukan kekuatan fisik. Bukan cahaya penyembuh seperti milik Arga, melainkan kesadaran. Audi melihat bukan dengan mata, tetapi dengan perasaan, akar hutan yang terhubung satu sama lain, aliran air di bawah tanah, luka-luka lama yang disebabkan manusia. Ia merasakan ketakutan binatang, amarah pepohonan, dan harapan kecil yang nyaris padam. Ia terhuyung. Apa? Ini, napasnya tercekat. Ikatanmu telah berubah, bisik suara tua yang kembali hadir. Kau bukan lagi penjaga yang dilindungi. Kau adalah penjaga yang berdiri sendiri. Sosok berjubah hitam menyipitkan mata. Menarik. Pengorbanan elang itu mempercepat prosesnya. Audi menatapnya dengan mata berkaca-kaca, bukan karena takut, melainkan kemarahan yang jernih. Kalian membunuhnya, katanya pelan, namun suaranya menggema aneh di ruangan sempit itu. Kami hanya memicu keseimbangan, jawab sosok itu tenang. Dan sekarang, giliranmu. Para lelaki bergerak maju. Audi menutup mata sesaat, memeluk telur emas itu ke dadanya. Aku tidak tahu cara melawan kalian, bisiknya. Tapi aku tahu satu hal. Ia membuka mata. Aku tidak akan menyerahkan harapan terakhir ini. Tanah bergetar. Bukan gempa, melainkan denyut yang bangkit dari dalam hutan. Akar-akar di sekitar gubuk bergerak, menembus tanah, menjalar ke permukaan. Angin berputar, membawa daun-daun kering membentuk pusaran pelindung. Para lelaki panik,
mundur terbata-bata. "Apa yang kau lakukan?" teriak Pak Wiratama. Audi sendiri terkejut. Ia tidak mengendalikan kekuatan itu dengan perintah, melainkan dengan tekad. "Aku hanya mendengarkan," jawabnya jujur. Sosok berjubah hitam tertawa kecil. "Akhirnya kau mengerti. Keajaiban terbesar bukanlah elang atau cahaya emas." Ia menatap Audi tajam. "Melainkan manusia yang mau memikulnya." Akar-akar menghantam tanah di depan mereka, membentuk penghalang alami. Angin mendorong para penyerang mundur hingga mereka terjatuh satu persatu. Tidak ada luka parah, hanya peringatan. Sosok berjubah hitam mundur perlahan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. "Ini belum selesai, Audi," katanya sebelum lenyap. "Telur itu akan menetas dan dunia akan menagih harganya." Keheningan kembali. Audi terjatuh berlutut, tubuhnya lemas. Akar-akar kembali masuk ke tanah, seolah tidak pernah muncul. Hutan bernapas lega. Audi menatap telur emas di pelukannya. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena kehilangan semata. "Arga," bisiknya. "Aku mengerti sekarang." Ia bukan hanya penerima keajaiban. Ia adalah penjaga pilihan. Dan di dalam telur emas itu, sesuatu bergerak, lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya kecil muncul di permukaannya. Retakan halus. Audi tersenyum lemah, dengan mata penuh harapan dan ketakutan yang bercampur. "Datanglah dengan selamat," katanya pelan. "Dunia ini keras, tapi aku akan berdiri bersamamu." Di kejauhan, fajar mulai menyingsing. Dan bersama cahaya pagi itu, takdir baru bersiap terlahir. Ia muncul perlahan, malu-malu, seolah dunia sendiri ragu untuk bangun setelah malam panjang penuh ancaman. Kabut tipis menyelimuti hutan, membuat setiap pohon tampak seperti bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya pergi. Audi duduk bersila di depan gubuk reotnya. Di pangkuannya, telur emas berdenyut semakin cepat. Retakan halus yang semalam muncul kini menjalar seperti garis takdir di permukaannya. Cahaya hangat keluar dari sela-sela retakan, memantul di wajah Audi yang pucat namun tegar. Ia tidak tidur semalaman. Setiap denyut telur itu terasa di dadanya, bukan sebagai suara, melainkan sebagai panggilan. "Tenang," bisik Audi, meski ia sendiri gemetar. "Aku di sini." Retakan itu melebar. Kraa. Suara kecil namun jelas memecah keheningan pagi. Audi menahan napas. Tangannya berkeringat. Ia ingin membantu, namun takut menyentuh terlalu cepat. Cahaya emas menyala terang, menyinari hutan. Burung-burung kecil terbang berputar di udara, seolah merayakan sesuatu yang sakral. Angin berembus lembut, tidak mengamuk seperti sebelumnya, melainkan penuh penghormatan. Dari dalam telur, sebuah paruh kecil muncul. Bukan emas berkilau seperti Arga dulu, melainkan putih keperakan dengan kilau halus seperti embun pagi. "Arga," suara Audi bergetar. Telur itu pecah perlahan, dan dari dalamnya keluar seekor anak elang. Tubuhnya kecil, bulunya belum sepenuhnya tumbuh, namun matanya, mata itu. Mata yang sama. Tenang. Dalam. Seolah menyimpan langit. Audi menangis tanpa suara. Ia mengulurkan jari. Anak elang itu menyentuhnya dengan paruh kecilnya, lalu mengeluarkan suara lirih, lemah, namun hidup. Pada saat itu, sesuatu berubah di udara. Hutan bergetar pelan. Bukan ancaman, melainkan pengakuan. Akar-akar bergerak sedikit,
dedaunan berdesir serempak, dan cahaya matahari akhirnya menembus kabut. Namun kedamaian itu singkat. Tanah di kejauhan bergetar lebih keras. Burung-burung mendadak terbang menjauh. Angin membawa bau besi dan asap. Audi berdiri cepat, melindungi anak elang itu di balik tubuhnya. Dari batas hutan, sosok berjubah hitam muncul kembali, kali ini tidak sendiri. Di belakangnya, puluhan orang berdiri, bersenjata lengkap. Di tangan mereka, alat-alat berat yang belum pernah Audi lihat sebelumnya. "Kau tidak akan lari lagi," kata sosok itu dingin. Kelahiran selalu mengundang perburuan. Audi menelan ludah. Tubuhnya gemetar, namun langkahnya tidak mundur. "Sudah cukup," katanya. "Kalian tidak akan menyentuhnya." Sosok itu tersenyum. "Kau hanya manusia, Audi. Tanpa elang emas dewasa, apa yang kau miliki?" Audi menatap anak elang kecil itu. Ia memeluknya erat. "Aku memiliki pilihan." Ia melangkah maju. Dan untuk pertama kalinya, kekuatan tidak meledak dari luar, melainkan tumbuh dari dalam dirinya. Ia merasakan setiap denyut kehidupan di sekelilingnya, bukan sebagai alat, melainkan sebagai amanah. "Aku tidak akan menyerang," katanya lantang. "Aku hanya akan berdiri." Para penyerang tertawa. Mesin-mesin dinyalakan. Tanah mulai digali. Audi menutup mata. Ia meletakkan anak elang itu kembali ke sarangnya di dalam gubuk, lalu keluar sendirian. Jika ini harga terakhir, ia siap. Ketika mata Audi terbuka kembali, ia tidak memanggil kekuatan. Ia membuka dirinya. Akar-akar hutan bangkit, bukan menghantam, melainkan membentuk lingkaran pelindung. Angin berputar, mengangkat daun dan debu hingga pandangan menjadi kabur. Tanah menjadi berat, menahan langkah siapapun yang berniat merusak. Namun kekuatan itu menyedot sesuatu dari Audi. Napasnya terengah. Lututnya melemah. Sosok berjubah hitam menatapnya dengan minat dingin. "Ah, pengorbanan manusia. Selalu menarik." Audi jatuh berlutut. Darah menetes dari hidungnya. Namun ia tersenyum. "Arga mengajarkanku satu hal," bisiknya. "Menjaga tidak selalu berarti bertahan hidup." Anak elang kecil itu tiba-tiba bersuara, lebih keras dari sebelumnya. Cahayanya menyala. Bukan ledakan, melainkan gema. Cahaya itu menyebar ke hutan, ke langit, ke manusia-manusia yang berdiri ragu. Mereka melihat, bukan cahaya, melainkan konsekuensi. Sungai yang mati. Tanah yang retak. Hutan yang hilang. Beberapa orang menjatuhkan senjata mereka. Pak Wiratama terduduk, wajahnya pucat. "Apa yang telah kita lakukan?" Sosok berjubah hitam mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, senyumnya hilang. "Ini tidak mungkin." Angin berhenti mendadak. Akar-akar perlahan kembali ke tanah. Audi roboh. Namun sebelum kepalanya menyentuh tanah, sesuatu menyambar, sayap kecil, namun cukup kuat. Anak elang itu berdiri di atas dada Audi, mengepakkan sayapnya. Tidak besar. Tidak perkasa. Namun cukup. Cahaya lembut menyelimuti Audi. Luka-lukanya tertutup. Napasnya kembali stabil, namun ia tidak bangun. Sosok berjubah hitam menghilang ke dalam bayangan, kalah oleh sesuatu yang tak bisa ia kuasai, pilihan manusia. Hari berlalu. Audi terbangun di dalam gubuk, disinari cahaya sore. Di sampingnya, anak elang itu tertidur, kepalanya bersandar di lengan Audi.
Audi tersenyum lemah. Aku masih di sini, bisiknya. Di luar, hutan kembali hidup. Dan di langit, angin berdesir, membawa kenangan kepakan sayap emas yang tak pernah benar-benar pergi. Legenda baru pun lahir. Bukan tentang elang emas, melainkan tentang gadis desa bernama Audi, yang memilih berdiri saat dunia meminta ia menyerah.